Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, di hari yang baru yang Tuhan karuniakan hari ini, mari kita melihat kembali ke belakang, bahwa selama ini sebenarnya Tuhan memberikan dan mengaruniakan kesempatan yang begitu banyak bagi kita untuk melihat dan menyaksikan betapa hebatnya Tuhan itu dalam setiap perjalanan hidup kita, khususnya dalam pergumulan, tantangan, dan rintangan yang kita alami. Kita akan membaca firman Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu kepada kami hari ini. Kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon Tuhan menyertai dan membimbing kami supaya kami mengertinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari Injil Markus pasal 6 ayat 35 sampai ayat yang ke-44 firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah ia memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, berbahagialah kita yang mendengarkannya, terlebih melakukannya di sepanjang hidup kita. Saudara, luar biasa Tuhan itu dalam hidup kita. Di tengah-tengah pergumulan, kesulitan, kesukaran hidup yang kita jalani seringkali dalam hidup ini, sebenarnya kalau kita dapat melihat betapa pekerjaan Tuhan itu luar biasa, maka kita dapat mengakui bahwa sebenarnya pekerjaan Tuhan itu berangkat dari hal-hal yang ada terjadi di sekitar kita saja. Sementara di lain pihak, saudara-saudara, begitu banyak kita yang kemudian melupakan itu karena kita sibuk dengan berbagai hal yang kita pikir bahwa hal-hal seperti itu justru penting, padahal itu menjadi tidak penting. Peristiwa Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang itu sebenarnya berangkat latar belakangnya dari peristiwa-peristiwa yang hampir sama, persis sama di dalam perjalanan kehidupan kita. Dimulai dari ayat 35. Ketika hari sudah mulai malam, lalu kemudian tempat di sekitar itu adalah tempat yang sunyi. Dalam dua kondisi seperti itu, murid-murid Yesus memakai logika mereka untuk mengatakan kepada Yesus supaya Yesus menyuruh orang-orang itu pulang saja. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, orang banyak itu tentu merepotkan. Tetapi jawab Yesus dalam ayat 37, "Kamu harus memberi mereka makan." Hal ini menjadi kesulitan berpikir logika murid-murid Yesus. Karena sudah malam, tempat yang sunyi, begitu banyak orang, lalu Yesus menyuruh mereka untuk memberi mereka makan. Harus. Lalu kemudian mereka mengatakan bahwa dengan pertimbangan ekonomi, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Memberi mereka semua makan? Tentu dalam jumlah uang yang sangat banyak untuk itu.
Tetapi Yesus berkata dalam ayat 38, berapa banyak roti yang ada padamu, cobalah periksa. Kadang-kadang saudara-saudara, Yesus selalu melihat apa yang ada pada diri kita. Yesus tidak meminta sesuatu yang tidak ada kita miliki. Karena Yesus memperhitungkan sekali tentang keberadaan kita masing-masing sebenarnya. Pribadi kita masing-masing. Sehingga dalam bagian itu Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa apa yang ada pada diri mereka termasuk situasi kehidupan mereka itu dapat dipakai Tuhan secara luar biasa. Lalu setelah 5 roti dan 2 ikan, kata murid-muridnya itu yang cuma itu yang ada pada diri mereka, dibawa kepada Yesus. Yesus menyuruh mereka duduk berkelompok-kelompok. Lalu kemudian ini yang penting, ia menengadah ke sorga, ke langit, kepada Bapanya. Dan itu ajaran yang sangat penting bagi kita sekarang. Di tengah kekurangan kita, proses untuk menengadah, untuk mengharapkan, untuk meminta kepada Allah dalam segala kekurangan kita itu penting, saudara. Tetapi permintaan kita itu, proses menengadah kita itu adalah ungkapan syukur, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Bahwa tidak semua melulu kita meminta kepada Bapa, tapi apa yang kita miliki kita syukuri di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan bisa memberkatinya, Tuhan bisa memakainya untuk sesuatu yang luar biasa. Buktinya, akhir perikop ini bercerita bahwa setelah mereka makan sampai kenyang, masih ada sisa dari roti dan ikan itu. Itu luar biasanya, saudara. Nah, sekarang kita diajak untuk memikirkan hal-hal seperti ini. Bahwa ketika pergumulan datang, saudara, Yesus mengajak kita untuk jangan mengandalkan pikiran kita untuk menghadapi pergumulan kita. Karena pikiran kita, logika kita tidak akan pernah masuk dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai rintangan yang kita alami. Mari kita melaluinya dengan tindakan iman. Percaya saja, saudara. Nah, percaya saja yang saya maksud itu bukan tidak punya landasan untuk berpikir dan berlogika, bukan. Landasannya, saudara, adalah ketika pergumulan itu datang dan Yesus meminta apa yang ada pada diri kita. Dan oleh karena itu kalau kita hari-hari ini mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ini saya lemah, saya miskin, saya sakit, saya bergumul dan seterusnya. Tuhan mau pakai itu, saudara. Tuhan mau pakai itu. Tuhan mau memakai kelemahan kita, ketidaksempurnaan kita untuk menjadi sesuatu yang luar biasa supaya hanya nama Tuhan yang dipuji, bukan nama kita. Kalau kita datang kepada Tuhan hanya karena kelebihan kita, Tuhan tidak akan pernah memakai itu. Karena apa? Dengan segala kelebihan, kekuatan, kemampuan kita, ujung-ujungnya pasti itu adalah untuk pujian terhadap diri kita sendiri. Tapi ketika kita di hadapan Tuhan begitu merendahkan hati dan diri kita untuk mengakui semua pekerjaan Tuhan itu yang penting dalam hidup kita, maka kita tidak lagi menjadi penting. Hanya Allah yang penting dalam hidup kita. Kemudian saudara-saudara, dalam menghadapi pergumulan itu, syukurilah terhadap apapun yang Tuhan bisa nyatakan dalam hidup kita. Karena perbedaan kita dengan kehidupan orang lain itu bukanlah persoalan. Karena persoalannya di sini adalah bagaimana kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena seterbatas apapun, Tuhan bisa menjadikan kita lebih baik daripada orang lain. Oleh karena itu mari jalani hidup dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang Tuhan pasti mau karuniakan kepada kita dalam kehidupan kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang selalu setia memperhadapkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Hari ini kami betul-betul berbahagia karena kami mendengarkan firman-Mu yang mengajak kami kembali untuk melihat bahwa ternyata dalam setiap kekurangan pergumulan kami,
Tuhan bisa pakai itu menjadi sesuatu yang luar biasa asal kami beriman dan percaya kepadamu. Kami mendoakan yang sakit di tengah-tengah jemaat ini, Tuhan. Arteo, anak dari Bapak Agustinus, Nyonya Esther Mangase, Nyonya Martina Rombe, Nyonya Joni Doa, Bapak Martin Pairunan, Nyonya Enli Pairunan, Saudari Liliani, Nyonya Palimbunga, Oma Keti, Nyonya Margarita Kobong, Bapak Karel Pranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Wawan Setia Hartono, Joshua Lele Padang, Nyonya Markus Tonapa, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Minna, Bapak Ardi dan Nari, Nyonya Anna Mangea, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Elmin Bongga, Nyonya Sofia Nasrim, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Aris Lambe, Penatua Selvi B. Silambi, Nyonya Martin Balle, Nyonya Esther Sainuddin, Saudara Yermias Potongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Jakin Cehadengen, Nyonya Mati Seruru, Nyonya Embon Empulembang, Bapak Nopianus Sarna, Nyonya Novin Sarma, Bapak Sony B. Pandin, Nyonya Meisi B. Pandin, Bapak Tirandi Ilolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Bapak Markus Pasak. Tuhan kiranya memberkati dan mengasihi saudara-saudara kami. Nah, juga Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Martin Karangan, Bapak dan Ibu Diaken Luisito, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Hendrik Malajong, Bapak Penatua Yan Ruruk, Nyonya Albertin Pandeirot, Ibu Pendeta Jumiarni Kanuna, Nyonya Peter Tenna. Tuhan kiranya berkenan untuk memberkati dan mengasihi mereka di tengah-tengah penderitaan karena sakit penyakit yang mereka alami. Pakai semua hal-hal yang mereka alami sekalipun sebagai penderitaan sekarang ini, sebagai sesuatu yang semakin membuat mereka merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Pergumulan-pergumulan yang lain seperti duka cita, kami ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasihi. Pergumulan-pergumulan yang lain karena pandemi, karena virus COVID-19, dan berbagai pergumulan yang lain. Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan dan menolong kami untuk menjalani hari-hari hidup kami dengan baik. Pelayanan di tengah-tengah jemaat kami doakan Tuhan berkenan untuk menopangnya supaya semuanya berjalan dengan baik. Berkati pemerintah kami Tuhan, biarlah mereka semakin arif dan bijaksana di masa pandemi ini untuk memberikan perhatian kepada seluruh penduduk, kepada seluruh warga di bangsa dan negara ini. Berkati kami terus Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kami. Ingatkan kami dalam kelemahan dan kekurangan kami. Tuhan dapat mengatakan, Tuhan dapat membuat sesuatu yang luar biasa untuk semakin membuat kami mengerti bahwa Allah hadir di sepanjang hidup kami. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.